Jin, makhluk yang sering disebut dalam Al-Quran, tapi jarang benar-benar kita pahami. Mereka hidup di sekitar kita, berjalan di bumi yang sama, namun dalam alam yang berbeda. Mereka makan, minum, berkeluarga, bahkan memiliki keturunan sebagaimana manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jin memiliki bangsa, suku, dan cara hidupnya sendiri. Mereka juga memiliki aturan dalam makan, tidur, dan menikah. Tetapi bagaimana sebenarnya kehidupan mereka itu berlangsung? Dari apa mereka makan? Apakah mereka benar-benar menikah seperti manusia? Dan apakah mungkin seorang manusia bisa berhubungan dengan jin? Dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 31, Allah berfirman, "Kami akan memperhatikan kalian, wahai dua golongan jin dan manusia." Ayat ini menegaskan bahwa jin bukanlah makhluk fiktif. Mereka nyata, hidup, dan memiliki tanggung jawab di hadapan Allah sebagaimana manusia. Dalam video ini kita akan menyingkap kehidupan jin sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Menelusuri bagaimana mereka bertahan hidup, apa yang mereka makan, dan bagaimana mereka membentuk keluarga. Bersiaplah, kita akan masuk ke dunia yang tersembunyi di balik pandangan manusia. Dunia di mana jin hidup, makan, dan menikah. Cinta adalah fitrah. Ia adalah perasaan yang Allah tanamkan agar manusia saling mengenal, saling menyayangi, dan saling melindungi. Namun ketika cinta digunakan sebagai alat untuk menguasai, maka ia berubah menjadi senjata. Disitulah jin masuk mengambil peran. Dalam dunia kegelapan, dikenal satu bentuk sihir yang menumbuhkan rasa cinta secara paksa. Ia disebut sir al-mahabah, sihir yang menautkan hati seseorang dengan cara yang tidak alami. Pelakunya sering mendatangi dukun, meminta agar orang yang diinginkan mencintainya, meski tanpa ridha, tanpa rasa, bahkan tanpa logika. Dukun itu kemudian memanggil jin. Jin inilah yang menjadi perantara. Ia diutus untuk mendekati korban, lalu masuk ke dalam tubuhnya, tepatnya ke dalam dada dan hati, untuk membisikkan rasa cinta yang membara kepada si pelaku sihir. Awalnya hanya bisikan, lalu berubah menjadi bayangan. Bayangan menjadi rindu. Rindu berubah menjadi ketergantungan. Dan ketika korban sudah terikat, jin itulah yang memegang kendali. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam kasus seperti ini, jin bukan sekadar mempengaruhi perasaan. Ia benar-benar menguasai sebagian hati dan akal korban. Kadang korban merasa dirinya sadar, padahal tidak. Ia seperti boneka yang ditarik oleh tali tak terlihat. Cintanya bukan cinta yang tulus, tapi cinta yang terikat oleh sihir. Tanda-tanda seseorang terkena sihir al-mahabah bisa beragam. Ada yang tiba-tiba tergila-gila pada seseorang yang sebelumnya bahkan tak dikenal. Ada yang tak bisa berhenti memikirkan satu nama, bahkan ketika sedang beribadah. Ada pula yang merasa sakit kepala, sesak di dada, atau mimpi bertemu orang yang sama berulang kali. Rasa itu begitu kuat hingga menutupi kesadaran dan logika. Padahal dalam Islam, cinta adalah ibadah ketika ia tumbuh dari ketulusan dan ridha Allah. Namun cinta yang tumbuh dari sihir adalah pintu dosa dan kehinaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan." Ketika para sahabat bertanya, beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah berzina. Sihir berada di urutan kedua setelah syirik. Itu menunjukkan betapa berbahayanya perbuatan ini. Dan di antara jenis sihir yang paling sering dilakukan adalah sihir cinta. Karena manusia sering tergoda untuk menguasai hati sesamanya. Ketika seseorang mendatangi dukun untuk meminta bantuan dalam urusan cinta, sebenarnya ia sedang meminta tolong kepada jin kafir. Setiap mantra, setiap asap dupa, setiap benda yang dijadikan jimat adalah bentuk perjanjian antara manusia dan jin. Dan dalam perjanjian itu, manusia selalu menjadi pihak yang kalah. Jin yang diutus untuk menumbuhkan cinta tidak pergi begitu saja setelah keinginannya tercapai. Ia tetap tinggal di tubuh korban, menghisap energinya, membuatnya lemah, gelisah, dan jauh dari Allah. Kadang, ia berpura-pura menjadi sosok yang dicintai dalam mimpi, agar korban semakin terikat dan tak bisa lepas. Sihir seperti ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Korban mungkin menikah dengan orang lain, tapi di dalam hatinya masih terasa ada sesuatu yang mengikat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah belenggu jin. Namun jangan putus asa, karena tidak ada kekuatan jin yang mampu melampaui kekuasaan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah menjelaskan tentang sihir dan menegaskan, padahal mereka tidak akan bisa mencelakakan seseorang dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Artinya sihir hanya bisa bekerja ketika iman seseorang sedang lemah. Jin tidak akan berani mendekat pada orang yang hatinya dipenuhi zikir dan tauhid. Maka perlindungan yang paling kuat adalah takwa dan zikir. Bacalah ayat kursi setiap malam sebelum tidur. Bacalah Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan petang. Jaga wudu, jauhkan rumah dari musik dan gambar makhluk bernyawa, dan biasakan membaca Al-Baqarah di rumah.
karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Dan yang paling penting, jangan pernah meminta tolong kepada selain Allah. Tidak ada pelet yang halal, tidak ada cinta yang bisa diperoleh dengan jalan sihir. Cinta sejati datang dari Allah, bukan dari jin. Sihir cinta adalah bentuk penindasan terhadap hati manusia. Ia merampas kebebasan, menodai kasih, dan menjerumuskan jiwa ke dalam gelapnya dosa. Jika engkau ingin dicintai, mintalah kepada Allah. Jika engkau ingin mencintai, cintailah karena Allah. Karena cinta yang dilandasi iman akan membawa ketenangan. Sedangkan cinta yang datang dari sihir hanya meninggalkan kehancuran. Malam itu, angin berhembus perlahan melewati jendela dapur yang setengah terbuka. Di atas meja, terhidang sepiring nasi, semangkuk sayur, dan segelas air putih. Tampak biasa, seolah tanpa makna apa-apa. Namun bagi seseorang yang tidak tahu, makanan sederhana itu bisa menjadi pintu masuk bagi jin ke dalam tubuh manusia. Sihir tidak selalu datang dari mantra, asap kemenyan, atau rajah yang tergantung di pintu. Kadang ia bersembunyi dalam hal yang paling akrab dalam hidup kita, makanan dan minuman. Dalam sejarah panjang umat manusia, banyak kisah yang menunjukkan bahwa jin bisa bergerak melalui hal-hal yang dikonsumsi oleh manusia. Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bahwa jin dapat masuk ke tubuh manusia melalui apapun yang bisa menjadi wasilah sihir. Baik itu udara, sentuhan, ataupun makanan yang telah dijampi dengan mantra tertentu. Dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau menulis bahwa jin bisa mempengaruhi unsur jasmani seseorang dengan mengalir di dalamnya sebagaimana darah mengalir di pembuluhnya. Dan disinilah letak bahayanya. Makanan yang disihir bisa terlihat lezat, wangi, bahkan menggugah selera. Tapi di balik aroma itu, tersembunyi niat buruk yang dihembuskan oleh lidah manusia yang bersekutu dengan jin. Bayangkan seseorang menyiapkan makanan sambil berbisik pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti. Setiap suapan nasi, setiap tetes air menjadi kendaraan halus bagi jin untuk menembus tubuh manusia yang akan memakannya. Ketika makanan itu masuk ke perut, jin ikut masuk bersama energi yang disihirkan, lalu mencari tempat untuk bersemayam, di dada, di kepala, di perut, di mana saja ia bisa melemahkan kesadaran. Kadang efeknya langsung terasa, tubuh mendadak panas, kepala berat, dada sesak. Tapi seringkali pengaruhnya datang perlahan. Hari pertama hanya rasa malas, hari kedua muncul rasa takut tanpa sebab. Hari ketiga, suara-suara mulai terdengar samar di dalam pikiran. Dan tanpa sadar, seseorang mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Zaman sekarang bentuknya mungkin berbeda. Sihir tidak selalu dilakukan dengan cara kuno. Ada yang mencampurkan sesuatu ke dalam kopi seseorang, dengan niat membuatnya tunduk, lemah, atau mencintai. Ada yang menaburkan sesuatu di makanan agar orang lain sakit atau kehilangan semangat hidup. Bahkan ada yang hanya mengirimkan energi dengan tatapan, lalu meletakkan niatnya pada makanan yang akan disantap korban. Bagi yang peka, efeknya bisa sangat nyata. Perut terasa mengeras tanpa sebab, tubuh dingin seperti kehilangan energi, atau muncul aroma aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kadang korban akan terus bermimpi tentang air, laut, atau binatang, simbol bahwa jin sudah berada di dalam sistem tubuhnya, menjelajah lewat darah dan energi tubuh. Namun sebagaimana api tidak bisa membakar air, jin juga tidak bisa menguasai orang yang hatinya hidup dengan zikir. Sebelum makan, Rasulullah SAW selalu mengajarkan satu kalimat sederhana, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Bismillah. Satu kalimat itu adalah benteng yang tak bisa ditembus oleh jin. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, apabila seseorang masuk rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika memasukinya, dan ketika makan maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makanan untuk kita di rumah ini. Begitulah cara Islam menjaga manusia. Bukan dengan ritual panjang, tapi dengan kesadaran yang terus hidup, bahwa Allah selalu bersama orang yang mengingatnya. Namun satu yang perlu diketahui, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti selama kita masih memegang zikir itu. Sihir hanya bekerja pada hati yang kosong. Makanan hanya menjadi jalan ketika nama Allah tidak disebut atasnya. Maka biasakanlah menyebut nama Allah sebelum makan, dan bacalah doa setelahnya. Jika makanan itu berasal dari orang yang tidak dikenal, jangan langsung dimakan. Jika rasanya aneh, jika tubuh terasa berat setelah makan, maka bacalah Al-Fatihah, ayat kursi dan Al-Ikhlas. Niatkan agar segala yang masuk ke tubuh hanya menjadi sumber kebaikan, bukan sarana bagi makhluk yang tak terlihat. Sebab
Sebagaimana manusia, jin juga mengenal rasa cinta, ketertarikan, dan pernikahan. Mereka memiliki pasangan, membentuk keluarga, dan melahirkan keturunan. Ini bukan sekadar dongeng, melainkan bagian dari kehidupan mereka yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 56 ketika menggambarkan kenikmatan surga. Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ayat ini menunjukkan bahwa jin seperti halnya manusia memiliki kemampuan biologis untuk berhubungan dan berkembang biak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa jin juga memiliki laki-laki dan perempuan di antara mereka. Mereka menikah, melahirkan, dan hidup dalam sistem sosial yang mirip dengan manusia. Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menjelaskan bahwa jin memiliki syahwat, hawa nafsu, dan keinginan biologis sebagaimana manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, jin memiliki keturunan sebagaimana anak Adam memiliki keturunan. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa jin hidup dalam komunitas yang berkembang dari generasi ke generasi. Mereka memiliki bentuk kehidupan yang teratur dengan struktur masyarakat, pemimpin, bahkan pemerintahan. Namun bagaimana pernikahan itu berlangsung? Para ulama tidak menjelaskan secara rinci bentuk pernikahan jin karena ia terjadi di alam yang berbeda. Akan tetapi mereka menegaskan bahwa di antara jin beriman, ada hukum-hukum syar'i yang berlaku sebagaimana manusia. Ada yang menikah sah, ada yang berzina, bahkan ada yang tidak menikah sama sekali. Dalam kitab A'lamul Jin karya Asy-Sya'rani disebutkan bahwa jin muslim juga menikah dengan membaca basmalah dan menyebut nama Allah, sebagaimana manusia melangsungkan akad nikah. Lebih menarik lagi, sebagian riwayat menunjukkan adanya hubungan antara jin dan manusia. Dalam sejarah Islam, banyak kisah yang diriwayatkan oleh para ulama klasik tentang manusia yang diganggu atau bahkan dinikahi oleh jin. Imam Al-Qurtubi menulis dalam tafsirnya, telah sahih bahwa jin dapat berhubungan dengan manusia sebagaimana manusia dengan manusia, namun hal itu dilarang dan tidak diperintahkan oleh syariat. Ibnu Taimiyah juga menegaskan dalam Majmu' Fatawa, terkadang jin menyukai manusia, bahkan mencintainya, sebagaimana manusia mencintai manusia lainnya. Maka terkadang ia berusaha mendekati manusia itu, baik dalam tidur maupun terjaga. Beliau menambahkan bahwa hubungan semacam itu termasuk fitnah, karena sering menimbulkan gangguan dan kerusakan bagi manusia. Banyak kisah dari para salaf yang menceritakan manusia yang diganggu oleh jin karena rasa cinta. Jin tersebut berusaha menguasai tubuh, menghalangi manusia untuk menikah, atau membuatnya jatuh cinta pada bayangan. Inilah yang disebut dalam ilmu ruqyah sebagai asyik minal jin, jin yang mencintai manusia. Para ulama ruqyah menegaskan bahwa cinta semacam ini tidak boleh dibalas, karena ia melanggar batas antara dua alam. Namun di dunia mereka sendiri, jin berkeluarga sebagaimana manusia. Mereka memiliki anak-anak, sebagian mendidik mereka dalam ketaatan, sebagian lainnya dalam kesesatan. Jin muslim mendidik anak-anak mereka untuk salat dan zikir, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dalam Dalail An-Nubuwah, bahwa jin yang mendengar Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang dan menyeru kaumnya agar beriman. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki komunitas dan keluarga yang utuh. Dalam kehidupan sosial mereka, para jin hidup dalam wilayah yang luas dan tersembunyi. Mereka memiliki perkampungan, lembah, dan kota-kota di dunia mereka sendiri. Sebagian ulama bahkan menyebut adanya kerajaan jin, tempat di mana para raja jin berkuasa, dan di sanalah hukum serta pernikahan mereka dijalankan. Begitulah kehidupan cinta di alam jin. Mereka mengenal pasangan, memiliki keturunan, dan membangun rumah tangga sebagaimana manusia. Tetapi hubungan itu tetap berada dalam batas yang tidak terlihat oleh kita. Di dunia mereka, cinta juga bisa menjadi sumber kebaikan atau sumber fitnah. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu membaca doa ketika memasuki tempat sepi, kamar mandi, atau rumah baru. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari jin jantan dan jin betina. Doa ini adalah penjagaan agar cinta dan kehadiran mereka tidak menembus batas kehidupan manusia. Karena di balik rasa cinta yang sama, ada perbedaan alam yang tak bisa dijembatani. Dan disitulah misteri kehidupan jin tetap tersembunyi, di dunia mereka yang sunyi, namun penuh kisah seperti manusia. Sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hubungan antara jin dan manusia sudah menjadi bagian dari sejarah yang panjang. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa jin tunduk pada perintah Sulaiman. Mereka bekerja, menyelam ke dasar laut, membangun istana, dan melakukan berbagai tugas berat atas izin Allah. Firman-Nya dalam surah Saba ayat 12, dan kami tundukkan segolongan jin yang bekerja di hadapannya Sulaiman dengan izin Tuhannya.
Dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang menyala-nyala. Ayat ini menjadi bukti bahwa jin bisa diperintah, namun hanya oleh para nabi yang diberi izin oleh Allah. Selain itu, manusia biasa tidak memiliki kendali atas mereka, kecuali dengan cara-cara yang diharamkan, seperti sihir, mantra, atau persekutuan dengan jin kafir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sebagian manusia di masa lampau menjalin hubungan dengan jin untuk mendapatkan kekuatan atau informasi. Hal ini pula yang dikisahkan dalam surah Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka mereka, jin, menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Ayat ini menggambarkan bentuk persekutuan yang terlarang antara manusia dan jin. Jin akan menipu manusia dengan janji kekuasaan, ilmu, atau harta, namun ujungnya adalah kesesatan dan kehancuran. Dalam dunia modern, fenomena semacam ini tetap hidup. Istilah khadam sering dipakai untuk menyebut jin yang dianggap membantu manusia, baik dalam ilmu hikmah, pengobatan, atau bahkan pencarian rezeki. Namun para ulama menegaskan bahwa tidak ada khadam yang benar-benar baik jika ia menjalin hubungan dengan manusia melalui ritual atau amalan yang tidak bersumber dari syariat. Sebab itu berarti membuka pintu intervensi jin ke dalam dunia manusia. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahaya ini sejak dahulu. Beliau bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu mempercayai ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dukun dan penyihir bekerja dengan jin kafir yang menuntut imbalan berupa ibadah atau penghinaan terhadap Allah. Mereka menyesatkan manusia dengan ilusi kekuatan gaib. Sementara jin yang disebut khadam dalam praktik seperti ini, sejatinya bukan pelayan, melainkan penipu yang menjerat manusia dengan ketergantungan spiritual. Namun tidak semua hubungan antara manusia dan jin berbentuk persekutuan jahat. Dalam beberapa riwayat, jin beriman juga berinteraksi secara damai dengan manusia. Mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, ikut berdoa, bahkan membantu manusia dalam kebaikan. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 Allah menceritakan, dan ingatlah, ketika kami arahkan kepadamu, Muhammad, sekumpulan jin yang mendengarkan Al-Quran, maka ketika mereka menghadirinya, mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ini menunjukkan bahwa jin beriman menghormati wahyu dan mengambil pelajaran darinya. Mereka hidup berdampingan tanpa merusak manusia dan justru menegakkan kebenaran di alam mereka. Akan tetapi jin kafir tidak demikian. Mereka mencari kesempatan untuk menyesatkan dan mengganggu manusia. Gangguan mereka bisa berupa bisikan dalam hati, mimpi buruk, bahkan kerasukan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan duduk di jalan anak Adam. Hadis riwayat Ahmad. Setan tidak hanya menyesatkan lewat godaan, tetapi juga melalui ketakutan. Mereka menampakkan diri, menciptakan suara aneh, atau menimbulkan rasa gelisah agar manusia takut dan berpaling dari zikir kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan perlindungan dengan membaca ayat kursi, Al-Mu'awwizatain, dan zikir pagi sore. Para ulama menjelaskan bahwa manusia tidak boleh mencari bantuan dari jin, meski tujuannya tampak baik, sebab jin yang benar-benar beriman tidak akan mendatangi manusia tanpa izin Allah. Adapun jin yang datang atas panggilan, biasanya membawa fitnah dan ujian. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa bergaul dengan jin, maka sedikit atau banyak ia akan terpengaruh oleh tipu daya mereka. Maka hubungan terbaik antara manusia dan jin hanyalah dalam batas dakwah dan perlindungan. Manusia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Sedangkan jin beriman tetap di alamnya, beribadah kepada Allah tanpa mencampuri urusan manusia. Hubungan antara dua makhluk ini sejatinya telah diatur oleh Allah. Siapa yang melampaui batas akan tersesat. Siapa yang menjaga diri dengan tauhid akan dilindungi. Karena di balik setiap bantuan gaib yang tampak menguntungkan, selalu ada ujian iman yang tersembunyi. Dunia manusia dan jin diciptakan berbeda bukan tanpa sebab. Keduanya punya jalan ibadahnya sendiri. Dan persekutuan di antara mereka, jika tak dibatasi oleh wahyu, hanya akan membuka pintu bagi kebinasaan. Malam hampir berakhir. Langit perlahan memucat di ufuk timur, dan udara terasa sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Namun di dalam hati manusia, selalu ada bagian yang masih gelap. Tempat di mana rasa takut, amarah, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Disitulah selama berabad-abad, jin berusaha menetap. Ia tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan atau suara menakutkan. Kadang ia datang sebagai bayangan kecil di sudut pikiran. Sebagai lintasan halus yang berkata, kau tidak cukup baik, atau sebagai bisikan lembut yang membuat seseorang menyerah pada luka yang seharusnya disembuhkan. Dari sir al-mahabbah yang memanipulasi cinta, dari makanan yang terkontaminasi sihir, dari hati yang rapuh oleh emosi, hingga bisikan halus yang berujung pada penguasaan total.
Semua cara itu bermuara pada satu hal, celah dalam diri manusia. Setiap kali manusia berpaling sejenak dari Allah, celah itu terbuka. Setiap kali doa ditunda, setiap kali zikir ditinggalkan, setiap kali kesedihan dinikmati tanpa diserahkan kepada Sang Pencipta, pintu itu semakin lebar. Dan di dunia yang tak terlihat, ada makhluk yang sabar menunggu saat itu tiba. Ibnu Taimiyah pernah menulis, jin dapat menguasai manusia karena kelemahan iman, lalai dari zikir, dan keterikatan dengan hawa nafsu. Maka siapa yang menjaga Allah dalam hatinya, ia akan dijaga dari mereka. Kata menjaga Allah dalam hatinya terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Ia berarti hidup dengan kesadaran bahwa kita selalu dilihat, selalu dijaga, selalu diingat oleh pencipta kita. Bahkan dalam sepi yang paling dalam. Karena sejatinya, jin hanya kuat ketika manusia lupa bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian, melainkan telah ditugaskan kepadanya seorang qarin, pendamping, dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya hanya saja Allah menolongku atasnya, maka dia masuk Islam dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keberadaan jin bukan sekadar kisah lama, melainkan realitas yang menyertai setiap manusia. Namun, bukan berarti kita harus takut, karena setan yang paling kuat pun tak bisa menguasai orang yang hatinya teguh dalam tauhid. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa hidupnya ada di bawah kendali Allah, maka tidak ada sihir yang bisa menahannya, tidak ada jin yang bisa memasukinya, dan tidak ada bisikan yang bisa menyesatkannya. Rasa takut hanyalah kabut, ia hilang ketika cahaya menyentuhnya. Di dunia ini, manusia sering terjebak di antara dua suara. Satu dari hati yang mengajak pada kebaikan, dan satu dari bisikan yang mengajak pada keburukan. Keduanya berperang setiap hari, namun setiap kali seseorang menyebut nama Allah, suara kebaikan menjadi lebih jelas, dan suara keburukan melemah. Kita tidak bisa menghapus keberadaan jin dari dunia, tapi kita bisa menutup jalannya. Dengan doa, dengan zikir, dengan menjaga pandangan, dengan menjaga hati dari dendam dan iri. Karena semua pintu yang digunakan jin untuk masuk bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Ada kisah dari seorang ulama besar di zaman dahulu. Seseorang datang kepadanya dan berkata, wahai guru, aku sering diganggu jin. Mereka datang di malam hari, membuatku takut dan lemah. Sang ulama tersenyum, lalu menjawab pelan, jika rumahmu terang, adakah bayangan yang bisa menetap di dalamnya? Orang itu terdiam. Begitu pula dengan hati, lanjut sang ulama. Jin hanya datang pada hati yang gelap. Cahaya itu bukan dari lilin atau matahari. Cahaya itu adalah zikrullah, mengingat Allah dalam setiap hembusan napas, dalam setiap keputusan, dalam setiap kesedihan. Karena zikir bukan sekadar ucapan, ia adalah pagar tak terlihat yang memisahkan manusia dari jin. Malam mungkin terasa panjang dan bisikan itu mungkin terdengar nyata. Tapi setiap kali kamu membaca ayat kursi, setiap kali kamu mengucapkan bismillah, setiap kali kamu bersujud dan mengaku lemah di hadapan Allah, maka seluruh dunia jin akan bergetar. Mereka tahu bahwa cahaya sedang menyala di tempat yang tadinya gelap. Dan bagi mereka, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada cahaya yang lahir dari hati yang kembali kepada Tuhannya. Maka jika kamu pernah merasa lemah, jangan takut. Jika kamu pernah merasa seperti ada yang memperhatikanmu, jangan panik. Bangun berwudu, lalu berbisiklah, aku tidak sendiri. Allah bersamaku. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ia adalah tamparan keras bagi seluruh pasukan jin yang mencoba menyentuhmu. Karena bagi mereka, kalimat itu adalah perisai yang tak bisa ditembus. Manusia adalah makhluk yang diberi kehormatan. Ia bisa dikuasai hanya jika ia menyerah. Dan selagi ada iman, tidak ada yang benar-benar bisa memenjarakan jiwa manusia.